Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal mengkritik Presiden Prabowo yang terlalu sering berkunjung ke luar negeri. Dino menjelaskan kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar. Kritik Dino soal biaya ke luar negeri dijawab Teddy dengan menyebut kelebihan biaya kunjungan itu ditanggung oleh Presiden Prabowo secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Sony As'an dalam Ngopi Ngobrol Politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal mengkritik Presiden Prabowo yang terlalu sering berkunjung ke luar negeri. Namun kritik ini dijadikan panggung oleh Letkol Teddy Wijaya untuk tampil membela Presiden Prabowo Subianto. Sebuah tindakan yang mengambil alih peran dan fungsi pejabat lain yang melampaui wewenangnya sebagai sekretaris kabinet. Sebagai orang yang tumbuh dan besar dalam komunitas dan diplomasi internasional, Dino Patijalal merasa resah dengan langkah politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Keresahan yang ingin disampaikan langsung ke Presiden agar masukannya tidak menjadi konsumsi publik. Namun karena saluran informasi ke Presiden mengalami kebuntuan dan pintu komunikasi tidak dibuka, membuat Dino memutuskan untuk menyampaikan kritiknya melalui media sosial yang kemudian menjadi informasi terbuka yang memicu kontroversi. Kritik Dino yang paling mutakhir adalah soal frekuensi perjalanan Prabowo ke luar negeri yang dinilainya tidak efektif dan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Kata Dino dalam video yang diunggah. Dino menjelaskan kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar yang mencakup biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan. Satu perjalanan ke luar negeri Presiden menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu Dino menyarankan Prabowo lebih mengandalkan video call, Zoom call, atau telepon untuk berkomunikasi dengan pemimpin dunia. Sebuah cara yang banyak dilakukan oleh kepala negara lain untuk menghemat biaya. Dino juga menyarankan perlunya memaksimalkan satu kunjungan event internasional untuk menemui kepala negara lain yang hadir dalam event tersebut. Dino menyayangkan Presiden Prabowo yang tidak merespon keinginan Presiden Finlandia Alexander Stubb untuk bertemu di event sidang PBB New York beberapa waktu lalu. Hal yang sama terjadi di KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Seorang kepala pemerintah negara ASEAN yang mengarahkan pertemuan bilateral juga tidak direspon. Dino meminta agar perjalanan luar negeri Presiden sudah diumumkan jauh-jauh hari karena ada beberapa perjalanan luar negeri Presiden yang dilakukan secara spontan dan terkesan disembunyikan dari publik. Presiden disarankan agar banyak menerima tamu di dalam negeri seperti yang dilakukan Presiden Cina Xi Jinping. Untuk misi diplomatik yang bersifat taktis, Presiden dianjurkan untuk memaksimalkan Menteri Luar Negeri Sugiono. Sobat The Press, berselang 2 hari setelah video Dino Patijalal beredar, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya meresponnya melalui video yang diunggah di akun media sosial Sekretaris Kabinet pada Senin 1 Juni 2026. Teddy beralasan responnya itu karena namanya disebut Dino dalam video tersebut. Karena saya dimention oleh Pak Dubes Dino, saya meluruskan beberapa hal, kata Teddy melalui videonya itu. Kritik Dino soal biaya ke luar negeri dijawab Teddy dengan menyebut kelebihan biaya kunjungan itu ditanggung oleh Presiden Prabowo secara pribadi. Teddy pun kemudian menyebut sejumlah keberhasilan dan capaian dari kunjungan luar negeri Prabowo selama ini. Politisi PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli menyebut penjelasan Teddy dalam video itu sebagai penyiasatan publik yang sengaja untuk membenarkan tingginya frekuensi dan anggaran kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri. Guntur menilai Teddy mencampur adukkan antara komitmen investasi dan realisasi serta mengklaim investasi domestik sebagai hasil diplomasi. Total realisasi investasi sebesar 2.430 triliun yang disebut Teddy, menurut Guntur merupakan kerja kolektif, di mana mayoritas dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 1.279,1 triliun atau 52,6%. Sisanya dari penanaman modal asing atau PMA sebesar 1.150,9 triliun rupiah atau 47,4%. Klaim investasi sebesar 575 triliun yang disebut Teddy dari kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan nyatanya masih sebatas komitmen tertulis atau MOU dan belum menjadi investasi yang terrealisasi. Mayoritas uang yang benar-benar masuk adalah investor dalam negeri, bukan hasil kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Presiden Prabowo gagal menarik investasi asing dibanding dengan masifnya perjalanan ke luar negeri bila dilihat dari hasil investasi asing yang masuk. Ujar Guntur Romli di akun Instagramnya Selasa 2 Juni 2026. Sementara pengamat pertahanan KONI Rahakundini Bakri menyentil jawaban Teddy yang menyebut Dino Patijalal menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama 3 bulan. KONI mengaku geram dengan sikap Teddy yang dianggap selalu membuat keributan di masyarakat.
Koni mengingatkan cara Teddy yang terkesan meremehkan itu akan memiliki konsekuensi yang disebutnya sebagai kualat. Pak Teddy, apa harusnya Pak? Ngomong jabatan hanya 3 bulan. Sebenarnya Bapak ini apa ya? Saya nggak ngerti deh. Ngapain sih bikin terus keributan di masyarakat? Kata Koni melalui video di Instagramnya pada Selasa 2 Juni 2026. Mengutip kesalahan Teddy yang diungkap Guntur Romli, Goni mengatakan seharusnya Teddy ini layak disebut sebagai bapak hoax sedunia. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, Teddy menjawab kritik Dino itu telah mengambil alih peran Bakom atau Badan Komunikasi Pemerintah. Seharusnya Bung Teddy tidak memberi respon itu. Yang merespon itu Bakom, juru bicara Presiden, kata Emrus dalam wawancara di Tribun News pada Selasa 2 Juni 2026. Emrus menjelaskan seorang sekretaris kabinet memiliki fungsi utama pada aspek teknis pemerintahan. Karena itu Sekap sebaiknya tidak mengambil peran yang berada di luar lingkup tugas dan kewenangannya. Menyampaikan program kebijakan maupun mengcounter isu, kata Emrus, merupakan tugas Kepala Badan Komunikasi. Sobat The Press, di dunia maya, cara menjawab Teddy itu dinilai sejumlah netizen sebagai kecentilan atau perilaku yang ingin menarik perhatian. Mencari perhatian dengan mengutip data yang tidak akurat dan mengambil alih peran pejabat lain. Dengan tindakannya itu, Teddy sudah menyisihkan 2 pejabat negara, Kepala Bakom M. Kodari dan Menteri Luar Negeri Sugiono yang makin tenggelam dan tak jelas apa yang dikerjakannya selama ini. Sikap overacting Teddy ini seperti menjadi pelengkap pidato Prabowo yang berapi-api selama ini, yang banyak berisi slogan-slogan, yang realisasi dan penerapannya jarang ditemukan di lapangan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.